Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Naps Dias. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh legendaris Indonesia, yaitu Jenderal Hugeng. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Jenderal Hugeng? Ia merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang perjalanan hidup Jenderal Hugeng, dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Yuk, simak video ini sampai selesai. Nama lengkapnya adalah Hugeng Imam Santoso, merupakan putra sulung dari pasangan Sukaryo Karyo Hatmojo dan Umi Kalsum. Beliau lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1921 di kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga priai, ayahnya merupakan pegawai atau ambtenar pemerintah Hindia Belanda. Namun perilaku Hugeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul. Masa kecil Hugeng diwarnai dengan kehidupan yang sederhana karena ayah Hugeng tidak memiliki rumah dan tanah pribadi. Karena itu ia seringkali berpindah-pindah rumah kontrakan. Hugeng kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal. Hugeng mengenyam pendidikan dasarnya pada usia 6 tahun pada tahun 1927 di Hollands Inlandse School HIS. Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki Meerut Lager Onderwijs Mulo, yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan. Pada tahun 1937 setelah lulus Mulo, ia melanjutkan pendidikan ke Algemeen Middelbare School AMS, pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta. Pada saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-sungkan dengan tidak mempedulikan ras atau bangsa apa. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Rijkshogeschool RHS di Batavia, menjadi seorang polisi. Tahun 1950, Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1952. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara pada tahun 1956 di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara pada tahun 1960, Kepala Jawatan Imigrasi pada tahun 1960, Menteri Luaran Negara pada tahun 1965, dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hugeng pindah ke markas kepolisian negara, karirnya terus menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak pada tahun 1966, dan Deputi Menpangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Menjadi Kapolri. Terakhir, pada tanggal 5 Mei tahun 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. Di tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri, menggantikan Sucipto Judodiharjo. Banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hugeng Imam Santoso. Pertama, Hugeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969,
sebutan Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, disingkat Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian atau Mabak. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian atau Pangdak menjadi Kepala Daerah Kepolisian Republik Indonesia atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta. Berani membongkar kasus besar. Kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, walaupun keluarga sendiri, kalau salah tetap kita tindak, kata Hugeng. Selama ia menjabat sebagai Kapolri ada dua kasus menggemparkan masyarakat. Pertama kasus Sum Kuning, yaitu pemerkosaan terhadap penjual telur, Sumarijem, yang diduga pelakunya anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Ironisnya, korban perkosaan malah dipenjara oleh polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu. Lalu merembet dianggap terlibat kegiatan ilegal PKI. Nuansa rekayasa semakin terang ketika persidangan digelar tertutup. Wartawan yang menulis kasus Sum harus berurusan dengan Dandim 096. Hugeng kemudian bertindak. Kasus lainnya yang menghebohkan adalah penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah oleh Robi Cahyadi. Berkat jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam mendekam di tahanan Kondak. Sungguh berkuasanya si penjamin sampai kejaksaan di Jakarta pun menghentikan kasus ini. Siapakah si penjamin itu? Tapi, Hugeng tak gentar. Di kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya, Robi tak berkutik. Pejabat yang terbukti menerima sogokan ditahan. Rumor yang santer, gara-gara membongkar kasus ini pula yang menyebabkan Hugeng dipensiunkan tanggal 2 Oktober tahun 1971 dari jabatan Kapolri. Kasus ini ternyata melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI. Pensiun diri dari kepolisian. Bayangan banyak orang, memasuki masa pensiun orang pertama di kepolisian pasti menyenangkan. Tinggal menikmati rumah mewah berikut isinya, kendaraan siap pakai. Semua itu diperoleh dari sogokan para pengusaha. Kasus inilah yang kemudian santer diduga sebagai penyebab pencopotan Hugeng oleh Presiden Soeharto. Hugeng dipensiunkan oleh Presiden Soeharto pada usia 49 tahun, di saat ia sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Hugeng secara mendadak. Kemudian Hugeng ditawarkan Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah negara di Eropa, namun ia menolak. Alasannya karena ia seorang polisi dan bukan politisi. Begitu dipensiunkan, Bapak kemudian mengabarkan pada ibunya. Dan ibunya hanya berpesan, selesaikan tugas dengan kejujuran. Karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Hugeng diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri pada tanggal 2 Oktober tahun 1971. Dan ia kemudian digantikan oleh Komisaris Jenderal Polisider, Muhammad Hasan. Penyebab diberhentikan dari Kapolri. Pemberhentian Hugeng dari jabatannya ini menyisakan sejumlah tanda tanya di antaranya karena masa jabatannya sebagai Kapolri saat itu belum habis. Berbagai spekulasi muncul berkaitan dengan pemberhentiannya tersebut. Antara lain dikarenakan figurnya terlalu populer di kalangan pers dan masyarakat. Selain itu ada pula yang menyebutkan bahwa ia diganti karena kebijaksanaannya tentang penggunaan helm yang dinilai sangat kontroversi. Ternyata masa menyenangkan itu tidak berlaku bagi Hugeng yang anti disogok. Pria yang pernah dinobatkan sebagai The Man of the Year 1970 ini pensiun tanpa memiliki rumah, kendaraan, maupun barang mewah.
Rumah dinas menjadi milik Hu Geng atas pemberian dari kepolisian. Beberapa Kapolda patungan membeli mobil Kingswood, yang kemudian menjadi satu-satunya mobil yang ia miliki. Pengabdian yang penuh dari Pak Hu Geng tentu membawa konsekuensi bagi hidupnya sehari-hari. Pernah dituturkannya sekali waktu, setelah berhenti dari Kepala Polri dan pensiunnya masih diproses. Suatu waktu dia tidak tahu apa yang masih dapat dimakan oleh keluarga karena di rumah sudah kehabisan beras. Kesederhanaan hidup Hu Geng Imam Santoso. Hu Geng memang seorang yang sederhana. Ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak seorang Kapolri. Aditya, salah seorang putra Hu Geng bercerita, ketika sebuah perusahaan motor merek Lambretta mengirimkan 2 buah motor, sang ayah segera meminta ajudannya untuk mengembalikan barang pemberian itu. Padahal saya yang waktu itu masih muda sangat menginginkannya, kenang Didit. Saking jujurnya, Hu Geng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun. Atas kebaikan Kapolri penggantinya, rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pun menjadi milik keluarga Hu Geng. Tentu saja, mereka mengisi rumah itu, setelah seluruh perabot inventaris kantor ia kembalikan semuanya. Memasuki masa pensiun, Hu Geng menghabiskan waktu dengan menekuni hobinya sejak remaja, yakni bermain musik Hawaiian dan melukis. Lukisan itulah yang kemudian menjadi sumber Hu Geng untuk membiayai keluarga. Karena harus Anda ketahui, pensiunan Hu Geng hingga tahun 2001 hanya sebesar Rp10.000 saja. Itu pun hanya diterima sebesar Rp7.500. Dalam acara di televisi, Aditya menunjukkan sebuah SK tentang perubahan gaji ayahnya pada tahun 2001, yang menyatakan perubahan gaji pensiunan seorang Jenderal Hu Geng dari Rp10.000 menjadi Rp1.170.000. Hu Geng wafat. Di Indonesia ini hanya ada 3 polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hu Geng, kata Gus Dur. Pada tanggal 14 Juli tahun 2004, Hu Geng meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia yang ke-83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Hu Geng mengisi waktu luang dengan hobi melukisnya. Itulah sekadar beberapa catatan kenangan untuk Pak Hu Geng yang baru saja meninggalkan kita. Seorang yang hidupnya senantiasa jujur, seorang yang menjadi simbol bagi hidup jujur, dan simbol bagi kejujuran yang hidup. Nah, itu tadi perjalanan hidup Jenderal Hu Geng, sosok yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Melalui kesederhanaan dan keberanian, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga dengan video ini, kita bisa mengambil inspirasi dan semangat dari perjuangan beliau. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel kami, Naps Dias, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.